Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat waktu subuh rahimahumullah. Kembali kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Pertama, kita bisa melaksanakan salat waktu subuh berjamaah di masjid. Kembali Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya salat fardu subuh berjamaah punya kelebihan yang banyak dibandingkan dengan salat yang lain daripada waktu salat subuh. Rasulullah SAW beliau mengatakan orang yang ikut salat subuh berjamaah disaksikan oleh para nabi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan salat subuh ini, berarti kita telah mendapatkan sesuatu kehormatan, sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita tidak lupa mari selalu membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, keluarga, pengikut penerus beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di antara tafakkur yang kita perlukan pada pertemuan yang lalu adalah memikirkan tentang bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang hanya sementara. Kehidupan dunia, kehidupan yang di dalamnya bahasa kitanya dunia itu tidak kekal, dunia itu tidak abadi. Dunia itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini ayat menceritakan bahwasanya manusia di dalam dirinya inilah yang akan mengangkat derajat, mengangkat para pasangan manusia. Ini yang mengangkat derajat kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam dirinya, maksudnya ini apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena manusia itu oleh Allah diceritakan yang ada asal sekitarnya, yang ada di dalam dirinya. Manusia itu banyak tuksiru dan hayat. Di dalam pikirannya ini, di dalam hatinya ini, yang sangat
membutuhkanlah dunia. Tapi setelah kita sudah meninggalkan dunia, kita tidak butuh apa-apa lagi di dunia. Farolah kita setelah di dalam duit ada farolah. Farolah kita di dalam duit makanan lagi, setelah kita dalam kubur gak ada farolah lagi. Farolah kita di dalam kubur punya kendaraan gak ada perlu lagi. Sekarang keperluan kita setelah sudah kita di alam kubur beda. Kita setelah sudah di dalam kubur sudah putus, tidak ada ijabah tadi sudah ada batin qata amal. Ini sudah habis, tidak ada lagi pekerjaan apa-apa lagi untuk tugas di dunia his. Nah, disinilah kita. Kalau manusia yang di dalam dunia ini memikirkan hanya apa yang ada di dalam perutnya, karena memikirkan makan, memikirkan hidup, urusan hidup kan, maka harga diri manusia itu ialah apa yang ada di dalam perut. Kalau manusia di dunia ini yang ada di dalam hatinya ini hanya tuksiru dan hayat dunia, berarti harga dirinya itulah berapa harga yang ada di dalam hatinya. Nah, lalu kita ingin mengangkat harkat martabat kita, supaya kita jangan sampai harga diri kita itu apa ada di dalam mulut saja, supaya diri kita ini jangan sampai yang ada di dalam pikiran kita ini saja. Apa yang kita pikirkan? Allah mengatakan dalam ayat ini, wal akhiratu khairun. Berarti harus ada asal di dalam dunia ini yang lebih daripada urusan dunia, yang lebih daripada urusan kehidupan yang ada di dalam perut kita ini, ialah memikirkan tentang kehidupan alam akhirat. Maksudnya beramallah kita, berbuatlah ibadah kita untuk mengangkat harkat martabat kita di dunia, mengangkat harkat martabat kita di akhirat nanti. Salah satu di antaranya kita melaksanakan selalu salam berjamaah. Sehingga dalam hadis nilainya kita berjalan untuk mendatangi masjid, untuk mendatangi langgar, satu langkah kita berjalan, satu derajat kita diangkat oleh Allah di surga di akhirat. Makin kita sering, makin kita rancang, ya kan? Makin kita bahasa kitanya sedang menuju, maka derajat kita akan semakin tinggi, derajat kita akan semakin mulia. Di sisi mana tingginya? Di mana tingginya? Bukan di sisi manusia, bukan tinggi derajat kita di hadapan Allah, pada tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi martabat kita di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ibu, ya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah kita manusia pada umumnya berpikir yang dipikirkan hidup di dunia ini hanya adalah selalu hampir monopoli yang dipikirkan dunia. Sehingga manusia biar jangan gila dunia oleh Allah, bila dia sampai waktunya kain zuhur, Allahu Akbar, ini memanggil orang-orang yang gila dunia, supaya jangan di dalam hatinya di dunia aja, di dalam dunia ini ada Allahu Akbar. Apa artinya? Oh, manusia di dunia, makhluk yang ada di dunia ini semuanya tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu langit dan isinya milik Allah, dunia dengan isinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita kadang-kadang sadar, kadang-kadang bahasa kitanya sadar setelah datang bela, setelah datang cobaan, ya kan? Nah, jadi intinya kan cobaan bala lawan kita. Setelah sudah kita dapat cobaan bala, baru kita mengatakan yang demikian. Padahal sekarang Allah bataul hayat dunia ini
makan cobaan, kita minum cobaan, kita melihat cobaan, kita mendengar cobaan, kita sehat cobaan. Cobaannya apa? Diberi oleh Allah SWT sehat. Apabila dia hadap bisa, apa yang dia mau beli bisa, apa mau tidur bisa, mau makan bisa, semuanya bisa. Beribadah pun bisa. Pertanyaannya begini, baca tasbih bisa, berzikir bisa lah, ya kan? Baca Quran bisa lah, ya kan? Baca salawat bisa lah, salat berjamaah bisa lah. Jawabannya, kenapa kalau makan bisa? Kenapa kalau hidup bisa? Kenapa kalau segalanya bisa? Ternyata beribadah yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia, malaikat disuruh oleh Allah untuk beribadah. Jadi kita ini, manusia ini, oleh Allah dikatakannya apa yang ada di dalam dirinya itu makhluk dunia, sehingga harga dirinya itulah apa yang ada di dalam perutnya, itulah apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau pikirannya dunia, berarti harga dirinya itu seimbang. Tapi kalau kita rubah pola pikir kita sebagai pola pikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita pikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lawan kita biar kita selamat di dunia, bahkan kita selamat di akhirat. Jadi orang yang akan mengajak kita membawa keselamatan oleh Allah, diutus oleh Allah seorang nabi, seorang rasul untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia. Bahkan Nabi mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, kata Allah, kami tidak mengutus engkau hai Muhammad melainkan kamu itu membawa rahmat bagi alam semesta. Bila kita mengobati, bila kita mengikuti Rasulullah SAW, kita tak boleh dikatakan pasti dapat rahmat. Kata Allah mengatakan begini. Tapi kalau kita menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mendengarkan apa yang menjadi Rasulullah, ya kan? Sehingga di dalam Al-Quran itu dapat artinya dhalalun mubin. Bahasa kita ya dapat dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, di antara yang kita pikirkan tadi adalah tentang bahwasanya dunia itu adalah sesuatu cobaan bagi kita, dan dunia itu adalah hanya sebentar. Tapi ingat dulu ini bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan pekerjaan dunia salah. Bukan berarti kita tidak perlu dunia salah. Kita di dunia ini perlu makan, sehingga Al-Quran mengatakan. Tapi itu mengatakan apa? Waktu itu menurut cerita kisah kenyataan. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah SAW ini mandikan sesama sahabat. Di antara sahabat itu ada yang ingin minta, orang mengatakan sekarang mungkin bisa dikatakan Anda mendapati Aisyah. Dapat ingin tahu bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Kalau yang di luar sahabat melihat, tapi kalau yang di dalam rumah sahabat tidak melihatnya. Sehingga datang Aisyah Ummul Mukminin, tolong Aisyah Ummul Mukminin ceritakan bagaimana cerita ibadah apa pekerjaan yang dikerjakan Rasulullah di dalam rumah. Apa di dalam rumah? Ceritakan oleh Aisyah tentang ibadah Rasulullah SAW, kegiatan Rasulullah SAW. Sehingga menurut cerita, setelah sudah mendapat informasi dari Aisyah tentang ibadah Nabi mengerjakan ini, mengerjakan ini, sahabat tadi kembali menghubung Rasulullah SAW, ya Aisyah kayak ini. Sehingga dia sahabat dapat, aku mulai isuk, ambil aku ada menjadi bahagia kayak Nabi, aku ada beribadah. Ujar dan Saiko mulai malam esok aku guring pisah ranjang, ada di kamar lagi kan, ada malam ini lagi aku ada beribadah. Ujar dan Saiko mulai esok aku apa kamu mau aku ada berdagang lagi, aku ada berzikir aja di kono bayi
saja di dalam masjid. Ulah kita. Belum selesai mereka dipakai, baru bubar lagi, muncullah Rasul. Assalamualaikum. Rumah Nabi dapat masjid itu ada tawing aja. Rupanya panggilan sahabat ini direkam oleh Nabi Nabi mengatakan, hai para sahabat, hai para kawan-kawanku, ada basyarun mislukum. Aku manusia kayak ikan juga. Aku makan, asyrabu, aku minum, atazawwaju, aku berbibi, absila aswaq, aku pulang ke pasar. Artinya apa? Bukan berarti kita yang kita jadi gerakan ini berarti kita kada mau urus dunia lagi, kada. Tetap dunia kita kerjakan. Dunia kita kerjakan, tapi ingat manusia di dunia mengerjakan pekerjaan dunia, tapi jangan sampai terangkat pahalanya. Apa artinya? Sampai waktunya sholat, urusan dunia tinggalkan. Bahkan kalau baru dalam hadis itu bila sudah Allah Akbar, baca Quran lagi di depannya, ya lah, apa berzikir, bertasbih, apa atau bacaan juga. Kalau sudah Allah Akbar, stop. Ada lagi yang mereka dengan kata. Tidak dilarang mengerjakan pekerjaan dunia, silakan. Kalau bisa sebagai pekerja di dunia apa mengerjakan, silakan. Tapi ingat, jangan sampai mengerjakan dunia meninggalkan kewajiban akhirat. Nah, ini Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ada tazawwaj juga, aku isi istri, aku isi bibi. Ada apa-apa bagi kita, makan, memang kita butuh makan, minum, kita memang butuh minum, ya kan, punya keluarga, kita memang butuh punya keluarga. Tapi ingat, kalau kita di dunia, jangan hanya memikirkan tentang dunia, pikirkan juga tentang kehidupan akhirat. Kira-kira sudah berapa banyak kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira umur kita sudah sekian tahun, sudah apa pekerjaan ibadah yang kita kerjakan? Sudah seringkah membaca salawat? Sudah banyakkah membaca tasbih? Sudah banyakkah membaca tahlil? Sudah banyakkah berbuat sedekah? Sudah banyakkah berbuat baik? Sudah banyakkah pokoknya mengerjakan amal-amal kebaikan? Ini kita pikirkan. Jadi tadi di antaranya kita memikirkan tentang kehidupan dunia. Dunia adalah mata umum. Ini juga yang hari ini wabidha antatafakkara fi nuzulil mauti wa usulil hasrati wa nadamati ba'dal maut. Kita memikirkan di antaranya nuzulul maut, datangnya kematian. Subhanallah. Kita hidup di dunia ini, besok hari Ahad, hari ini pagi sebentar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kan? Dagangannya kematian ini tidak mustahil kapan akan terjadi. Dan jangan kita berpikir aman, aku kan ada penyakit jantung, aku kan ada penyakit ginjal, aku kan ada penyakit gula, aku kan ada penyakit darah tinggi, aman dari kematian. Jangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah memanggil, ya kan, kita sampai giliran untuk mati tanpa ada sebab bisa. Sehingga kita ini kada apa-apa, Nabi bayangkan disuruh vaksin, ya, banyak-banyak zat bahasa kitanya ingat akan kematian. Disuruh kita banyak mengingat kematian. Apa maksudnya? Bukan mati kada. Kita ini hidup, tapi kita hidup ini tidak mustahil kapan datang akan kematian. Mengingat mati ini bukan matinya yang kita khawatirkan. Kalau mati itu pasti sudah. Dunia ini kiamat yang dipikirkan tentang kiamatnya, dan kadang kalau kita marah-marah kalau misalnya kalau kita mencari orang pintar, kalau apabila kira-kira dia akan mati, ya kan? Mati sama dengan kiamat itu pasti terjadi, mati juga pasti akan terjadi. Yang kita pikirkan sekarang ini bahwa
ini mati itu sama, ada apa lagi? Ada apa lagi? Baru wa ahlu tinggal lagi. Tapi yang ikut ke dalam kubur adalah amal. Nah, disinilah kita. Jadi kita ini harus memikirkan tentang nuzulul maut. Kapan akan terjadi letaknya kematian? Nah, di sini kalau kita ingat dengan kematian, maka kalau kita ingin bujur-bujur mana ingat dengan mati ini, lalu dimulai perhatian pertama. Kita takut kepada Allah untuk berbuat maksiat. Kalau kita ingat bahwa mati, kita temukan berbuat maksiat. Kalau ia berbuat maksiat, kita meninggal dunia. Alhamdulillah kita. Kemudian kita juga takut kalau ia mati itu tanpa membawa apa. Makanya kita mati ini begitu sudah dalam kubur, kayak pas kita pisang ditambah buruk habis selesai kan Bapak. Kita ini ceritanya di alam kubur ini namanya alam pertama dari alam akhirat namanya alam barzakh. Di situ kayak kita ceritanya Rasulullah katakan kita di alam kubur ini. Di dalam kubur ini ada yang mendapat nikmat kubur, ada yang mendapat siksa kubur. Dan bila dia sudah di dalam kubur, kita tak ada apa-apa lagi sudah ilmu Allah habis sudah, tak ada apa-apa lagi sudah. Sehingga kan diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang di dalam kubur itu karena dia diceritakan siapanya sahadat Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ini ceritanya orang yang menyesal di dunia hanya mengerjakan pekerjaan dunia, di dunia hanya memikirkan tentang dunia. Ternyata di dunia dia lupa dengan akhirat. Begitu masuk ke alam kubur baru dia sadar. Harap hari ini ya kan amornya di dunia karena banyak sadar apa pasti kawat lagi beribadah. Tapi kalau sudah sadarnya baru di dalam kubur baru sadar, ya kan? Nah, ceritanya di dalam Al-Quran ceritakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ceritanya orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal yang solid, begitu dia merasa dia memerlukan amal ibadah, lalu dia menyesal. Lalu menyesal apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kawal aku berikan kabar satu saja adalah was. Untuk apa? Aku bina salihin, aku jadi kayak orang saleh juga. Aku hadap salat berjamaah, aku hadap baca Quran, aku hadap musydamah, aku hadap berhafal, ya kan? Nah, ini ceritanya kisahnya orang yang menyesal dalam kehidupan di dunia. Maka paling biasa, ya kan? Paling biasa. Jadi kalau kita menulis ya kan ada kalau kami dulu ceritakan seekor kerbau berubah sebuah karena berkurnia itu di kampung ini ada berbuat dosa seekor aja turun balas bertahan. Kalau ya hari ini lain ya kan sesal dahulu perdebatan sesal kemudian tak dahulu. Kalau ini menulis kita kepada sesal dahulu perdebatan sesal kemudian tak dahulu. Apa artinya? Kalau banyak asal jangan kaidah penyesal sekarang, ya kan? Kalau sudah terjadi, baru penyesal apa nyesal ya. Oleh karena itu, setiap mengerjakan satu pekerjaan jangan langsung kita kerjakan, pikirkan dulu. Kira-kira pekerjaan yang kita kerjakan ini membawa kebaikan lawan kita. Kira-kira pekerjaan yang kita kerjakan ini membawa kebaikan lawan keluarga kita. Kira-kira pekerjaan yang kita kerjakan ini membawa kedamaian lawan kehidupan kita, kehidupan keluarga. Pikirkan dulu. Kita kadang-kadang kata nafsu, ya kan? Ada pikiran sudah, ada banyak pikir, kerjakan, ya kan? Begitu dikerjakan, ternyata timbul penyesalan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak dahulu, ya kan? Jadi kalau boleh kita simpulkan, yang pada pagi hari ini judulnya kita ingat manusia hidup di dunia akan mati kita sudah bila meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Oh masih bisa baca Quran, baca Quran. Oh mau lagi masa kita berzikir, berzikir. Mungkin masih bisa lagi ada yang bisa dimakan, berikan, ya kan? Jangan pandang, jangan menggulung. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan pagi hari ini, terutama untuk sendiri, mudah-mudahan ada manfaat. Untuk keluarga mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ini benar sama-sama kata Allah dan Rasul, dan kalau ini salah karena Allah ilmu yang berbeda. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta